Oke, halo teman-teman developer. Hari ini kita akan bahas salah satu fondasi penting dalam bahasaku, yaitu package, import, dan access modifier. Nah, ini mungkin video terakhir dari series Golang basic kita. Oke, apa itu package di Golang? Nah, package itu seperti folder atau modul ya. Jadi fungsinya untuk mengelompokkan kode agar rapi dan reusable. Mungkin kalau di PHP kayak namespace gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Kita contoh buat ini ya, folder namanya match_util. Terus buat file match.go. Nah, ini ya folder match_util. Setelah itu file match.go. Nah, di sini tinggal kita tulis package match_util gini ya. Nah, setelah itu kita buat function yang mau kita ekspor. Nama functionnya contohnya add. Nah, ini buat huruf. Jadi di Golang sendiri nggak ada ini ya, kayak public, protected, sama private function gitu. Nah, untuk dia bersifat public atau private, cuma yang bedain di sini nama depannya ini besar atau kecil. Nah, ketika ini besar, dia bisa diakses di selain package match_util, di luar package itu bisa diimport di tempat lain gitu. Ini contohnya add. Kita nerima variabel a sama b, tipenya integer, returnnya integer. Kita returnkan return a tambah b gitu. Nah, ini bisa kita akses dari main ya, atau dari file apapun lah. Kita coba di main aja. Yang ini saya komen. Nah, untuk import package sendiri nanti di atas sini ya. Di sini nanti ada import kayak fmt, biasanya kan import fmt itu. Nah, ini kita import package. Nah, kita tulis saja di sini add. Oh, nggak muncul ya. Oke, kita import di sini. Jadi di sini kita import nama ininya kan Golang basic ya. Golang basic slash foldernya match_util. Loh, tulisannya gimana? Atau langsung kita panggil coba match_util ini. Nah, ini Golang basic match_util dot add. Kita lihat importnya. Nah, ini import Golang basic slash math_util. Terus di sini kita panggil match_util dot add, tinggal kita 3 tambah 5. Ini dia menerima result tidak dua sama dengan kita print line. Ini fmt print line result, hasil penjumlahan result. Nah, ini fmt nya juga diimport kan di sini, import fmt. Nah, ini untuk import package tinggal ini ya, masuk import kalau ada banyak dalam kurung gini, kalau cuma satu langsung import namanya gini. Oke, kita run go run main.go. Nah, hasil penjumlahan 8. Nah, gitu ya. Jadi kita udah sekalian cara menggunakan importnya udah kita masukkan. Access modifier ya itu tadi. Ini tinggal huruf besar atau huruf kecil. Oke, mungkin kita tambahkan satu contoh lagi. Mungkin kita buat ini di luar. Kita buat package lagi namanya, atau folder pricing, terus file pricing.go. Nah, ini kita package pricing. Nah, di sini kita buat function
calculate diskon. Ini huruf kecil ya C-nya. Jadi ini hanya bisa diakses di packet pricing aja. Di luar packet pricing dia nggak bisa ini function ini. Nah, calculate diskon ini menerima base price dengan tipenya kita float 62. Returnnya float 62, 64 maksudnya. Bebas ya mau float 32 atau 64, itu tinggal kapasitasnya yang membedakan. Jadi kita kasih if base price lebih besar dari 1 juta. Nah, ini kan kita melihat nolnya agak susah ya. Ini tuh sama dengan dibuat gini itu sama aja ya. Ini dibacanya 1 juta juga. Cuma buat bedain kita aja. Kalau pakai titik kan nanti jadi hasilnya beda ya. Nah, kita buat gini. Lebih besar dari 1 juta, maka ya karena rupiah kebanyakan nol ya, jadi agak susah. Base price-nya kita kalikan dapat diskon 0,2 atau berapa ini, 20% ya. Dapat diskon 20%. Nah, kita kasihkan pengondisian lagi, else if base price lebih besar sama dengan 500.000, 500.000, maka kita returnkan base price-nya kita kalikan 10%, 0,1. Nah, else-nya nggak dapat diskon ya, langsung kita returnkan 0 aja, atau langsung di bawahnya kita return 0 ini, return 0. Oke, jadi yang kita bisa kita ekspor, kita di sini kita buat function yang kita ekspor sini. Di sini calculate final price ya, mungkin calculate final price. Jadi nanti yang dari luar package price itu yang langsung aksesnya ini ya. Untuk logiknya di sini dibiarkan di package pricingnya ini yang bisa berubah-berubah. Jadi yang di luar package tahunya pokoknya akses ini final, ini nerima base price float 64, returnnya float 64 juga. Pokoknya tahunya harga akhirnya berapa gitu. Nah, di sini kita hitung diskon titik 2 sama dengan calculate, kita panggil calculate ini tadi, kita masukkan base price-nya. Setelah itu kita returnkan base price kurangi diskon. Nah, jadi kan kalau dia belinya di atas 1 jutaan dapat 0,2% ya. Jadi diskonnya kan 1 juta kali ini kan 200.000. Berarti kan di sini 1 juta kurangi 200.000. Kalau belanjanya dikit dia 0, nanti berarti 400.000 kurangi 0 ya, tetap 400.000, nggak dapat diskon ya. Oke, terus di main.go ini kita panggil di sini. Jadi pertama kita mana main.go nya tadi, scroll bawah banget ya. Kita buat price T2 1.200.000 ya, 1.200.000 Cirolu. Nah, di sini kita final sama dengan kita panggil tadi pricing. Nah, ini enter dot calculate pricing, kita masukkan price nya. Jadi harusnya di atas sudah diimport juga. Nah, ini golang basic slash pricing. Nah, ini setelah itu kita print line aja.
Anda harus membayar final. Nah, ini 960.000. Ini price-nya 1.200.000. Berarti dapat diskon 20%. Dibagi 5 kan. Bener lah ini harusnya. 960.000 bayarnya. Oke, jadi gitu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan tentang package, import, dan access modifier. Nah, access modifier tadi cuma dibedakan dengan huruf pertama dari function itu besar atau kecil. Ketika besar, dia bersifat public. Ketika kecil, dia bersifat private. Oke, terima kasih. Dan berakhirlah video tentang series Golang Basic. Sampai bertemu di series selanjutnya. Terima kasih.